Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Sahal ibnu Abdullah radhiyallahu anhu, laisa mal iman asbabun, innamal asbabu fil Islam. Qala Syekh Abu Talib radhiyallahu anhu, ma'nahu laisa fi haqiqatil iman ru'yatul asbab wasukun ilaiha, innama ru'yatuha wa tama'u fi khalqi yujadu fi maqamil Islam. Wa qad aqada al-muallifu rahimallahu ta'ala fi lataifil minan faslan fi hadzal ma'na wa ja'alahu li jami'i waja'i fil adabi ad-diniyati aslan wa mabnan. Fara'ayna naqalahu fi hadhil mawdi'i min sawabil amal al-mutakaffili insyaallahu binajahil amal. Qala radhiyallahu anhu, a'lam rahimakallah anna wara'a khususu annal wara'a al-khususi la yafhamu illa qalilun, fa inna min jumlati wara'ihim tawarru'uhum an ayyaksanu li ghairihi aw yamilu bil hubbi li ghairihi aw tamtaddu atma'ahum fi ghairi fadlihi wa khairihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jadi di sini bab masalah tentang masih berhubungan dengan wara'. Jadi balikan daripada tomak. Tomak itu artinya punya keinginan, yang keinginannya tuh ibaratnya luar biasa keinginannya. Adapun wara itu artinya berhati-hati. Tetapi wara yang dimaksud di sini bukan wara masalah makanan. Nah, wara di sini bukan masalah makanan. Kalau yang kita tahu kan wara itu adalah menjauhi daripada perkara yang haram, menjauhi daripada perkara yang syubhat, dan memakan yang pasti halalnya. Itu wara menurut kita umum. Tetapi kalau wara yang disebut dalam bahasa ilmu di sini adalah wara kada ada yang dilihat kecuali Allah Ta'ala baikungan. Jawabannya adalah tidak ada yang dilihat kecuali Allah Ta'ala yang baikungan. Tidak ada yang nampak, tidak ada yang bergeritik, tidak ada yang terlintas di hati pun, kecuali yang dilihat adalah wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan di dalam kitab ini, tajalli itu pun belum. Melihat tajalli Allah itu nah, jelmaan Allah itu belum. Jadi bahasa di sini tidak ada tajalli. Yang dilihat hanya wajibul wujud saja. Nah, ini pun arti kata wara tinggi benar kalau? Bukan masalah makanan, minuman, bergaul, bukan. Tetapi masalah pandangan, musyahadah yang disaksikan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita bahas sedikit-sedikit lah. Berkata Sahal bin Abdullah, ini seorang wali Allah lah, bukanlah termasuk rukun iman nih, bukanlah termasuk rukun iman apabila dia melihat asbab perantara. Karena kalau orang masih melihat perantara ataupun asbab,
itu baru orang masuk Islam namanya. Nah, padahal kayak itu belum beriman. Nah, kita ibaratnya sudah tuha Islamnya sudah. Tetapi kata beliau, orang yang memandang asbab tidak melihat Allah, maka itu disebut adalah orang yang baru Islam. Itu. Nah, belum termasuk orang-orang yang beriman. Ini wali besar lah. Nah, ini perkataan beliau, ru'yatul asbab mal iman laisa mal iman asbabun innamal asbab fil Islam. Nah, jadi enggak itu. Orang yang malah melihat daripada asbab-asbab perantara-perantara di dunia ini, berarti orang ini baru Islam, bukan beriman. Nah, iman belum. Ini perkataan beliau. Nah, ada lagi seorang wali Allah nama Abu Thalib Al-Maki. Beliau berkata, tidaklah hakikat iman itu melihat asbab atau tenang dengannya. Tenang atuh perantara sebab si anu, si pulan bin pulan bin pulan bin pulan. Sebab karena ini. Pokoknya yang dilihatnya tuh perantara aja. Ujahidin di sini itu adalah bukan hakikat orang itu beriman, belum dok. Masih gambaran imannya dok. Masih ilmunya iman dok orang dok. Masih pelajaran beriman, masih belajar ilmu hakikat baru. Tapi yang sebenar-benar hakikat yaitu innama ru'yatu yujadu fi maqamil Islam. Akan tetapi dia itu ibaratnya sudah melihat Allah Ta'ala saja. Ada baku kulitan lagi itu maksudnya. Kalau masih melihat kulit, melihat asbab berarti. Melihat asbab berarti melihat makhluk berarti. Kalau melihat makhluk berarti melihat ciptaannya berarti. Kalau yang di sini tidak ada ciptaan. Kayak apa Pak? Ada di ciptaan. Yang ada hanya Allah Azza wa Jalla. Ini tingkatan tinggi sudah. Tapi orang ini merasa rasanya. Tapi kalau kita belum ilmu rasa itu, hanya ilmu pelajaran, berarti ibaratnya kita asbab masih. Kalau asbab ini berarti kita hanya orang Islam, belum beriman. Nah, itu Pak. Dikatakan dalam satu kitab Lataiful Minan Fasal fi Hajil Ma'na. Jadi di sini kami akan menuliskan kebagusan amal yang bergantung insyaallah dengan mendapatkan angan-angan. Nah, maksudnya kalau kita beramal ini kan pasti ada tujuan, itu Bang. Ini jauh benar sudah nih. Nah, maka beliau berkata, qala radhiyallahu anhu ailam rahimakallah. Ketahuilah oleh engkau sesungguhnya wara itu secara khusus itu susah dipahami oleh orang. Susah dipahami oleh orang, kecuali sedikit aja yang paham. Ini kita mengatakan Pak, apalagi orang kita nih khusus tawakal. Nah, kita tahu wara itu adalah orang yang makanannya bagus, ya Allah, menjaga hati, menjaga makanan, menjaga pemandiran, menjaga pergaulan, menjaga pokoknya itu orang wara aja. Kalau menurut Sidin di sini bukan itu. Akan tetapi Sidin di sini yang namanya wara itu adalah ada melihat makhluk, gitu ya. Sama sekali ada melihat makhluk. Yang dilihatnya adalah Tuhan saja, arbab, Tuhan saja. Nah, al-arbabu, kayak apa dok? Ini puncak tauhid itu sudah. Bukan ibaratnya di ilmu, bukan lagi nang terjalinya dan dilihatnya, atau nur terjali, ada lagi yang dilihat. Yang dilihatnya Allah Azza wa Jalla seakan-akan. Bukan seakan-akan lagi juga, nampak dan jelas tuh Bang, melihat Tuhan. Kada kekulitan lagi tuh Bang. Nah, wa min warahum an wuqufi ma'al adati wa i'timad ala ta'ati wa sukun. Sedangkan ada orang ini berpandangan namanya
wara itu adalah mengikuti kebiasaan, yaitu adalah beribadah, taat, dan tenang kepada anwar tajaliyat, melihat perantara, tajali, asbab. Nah, karena kalau bahasa di sini tajali tadi adalah, nur tajali adalah asbab tadi. Nah, nur tajali nyambat orangnya. Jadi tajali menyerupai, kemudian anwar itu ibrin cahayanya. Asbab itu maksudnya. Kalau jahidin di sini min waraihim rohom itu adalah terlepas daripada anwar tajali. Ada bertajalian lagi. Intinya tuh bang, apabila bertajali atau lagi nur at-tajali, nah itu jahidin bukanlah termasuk wara. Nah, pemahaman ini jahidin sedikit orang yang paham. Sedikit orang yang paham. Jadi menjelaskan di sini, sesungguhnya wara itu bukanlah melihat asbabnya, bukan melihat perantaranya, bukan melihat ciptaannya. Ciptaannya kan dilihat lagi. Yang dilihat adalah Allah Azza wa Jalla saja. Kayak apa toh? Amun dijelaskan, merinci, memang susah ibaratnya hanya dipahami. Ujahidin di sini saja layap hamu illa qalil. Sedikit saja orang yang bisa paham nih. Kecuali orang yang wasil, paham maksudnya gitu. Wasil dan dilajari oleh Tuhan langsung. Nah, ini kan hakikatnya daripada roh tadi dilajari oleh Tuhan. Wa yu'allimukumullah. Amun kada dilajari Tuhan, siapa yang melajari? Tentang ini ilmu ini nah, ilmu wara nih. Ujahidin sedikit sekali orang yang memahami daripada ilmu wara. Nangkap pahaman orang itu adalah wara adalah ketaatan, ketenangan dalam beribadah, kerapian dalam beribadah, makan dijaga halal, dari syubhat, dari haram. Bukan itu jahidin. Akan tetapi di sini hidin melihat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan dilihat Allah Ta'ala, walaupun melihat nang lewat, terlihat Allah tuh bang. Ini Allah Ta'ala dulu melihat. Apabila orang nang deh, orang nang sampai lah, orang nang ahli wara tadi, orang ahli wasil tadi. Tapi kalau belum sampai, tapak saya melihat nurjat. Nah, nurjatnya terlihat. Nurjat ini bahasa kita itu adalah asbab sudah. Kalau ditauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gawian Tuhan. Nah, katakan di situ. Tapi kalau orang yang wara nang sampai tadi wasil, ada melihat af'al lagi, bukan melihat sifatnya lagi, bukan melihat apa asmanya lagi, akan tetapi langsung melihat jat tuh bang, jat ada di situ. Saya pikirin tuh bang, apabila jat kehendak kayak apapun, jat rupanya melihat berhulu. Tetapi ini orang yang sudah wasil. Orang wasil. Amun kita ini tapak saya melihat nurjat tadi lah. Nur terjali tadi apa gawiannya, ulahannya, digawiakannya. Nah itu pun nyaman sudah. Di situ pun harap sudah. Amun kawa menjadikan Allah Ta'ala itu nah ada di sebertaan di semuanya. Kalau menampakkan berarti kita ibaratnya belum bertauhid. Tetapi kalau tauhid yang tinggi tadi kada melihat lagi terjadi nurnya tadi, yang dilihat hanyalah jad wajibul wujud tupang sebertaan. Pahamlah? Ayo. Nah, itu bang, ini pelajaran tauhid nih. Ini tauhid nang kada banu lagi, kada bebagian-bagian. Ini tauhid kepada nang intinya sudah nih. Nah, ilah. Kita sambung lagi. Itu masalah tauhid tadi. Jadi namanya tauhid tadi adalah kada melihat lagi asbab,
kada melihat lagi makhluk, kada melihat lagi anwar tajalli, ada dilihatnya lagi. Kalau orang masih melihat nur tajalli, berarti masih melihat perantara. Biasbab. Nah, tetapi kita nih sekadar tahu aja Bang ya, kalau kita nih duduk di mana? Kira-kira apakah masih di asbab kita nih? Tetapi kalau ada orang yang duduknya kada lagi di asbab, duduknya kada lagi di nur tajalli, berarti orang duduknya adalah di wahdatul wujud. Nah, ketuhanan po. Ini kedudukan orang, pangkat orang. Dan kadakawa kita nih ibaratnya harus orang seperti ini kadakawa. Ini adalah pemberian pangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kada boleh lagi orang berturun. Berturun kada boleh. Kalau seandainya bertajalli, ibaratnya tatap aja yang dipandang satu tuh dua. Tetapi pas ibaratnya jauh orang tuh berpindah salumur benahan. Pahaman hidin tak. Tetapi tatap aja juga nah itu juga toh. Kalau sudah ahli itu nya bebarang aja pakaian lagi. Nah, kalau orang itu ibaratnya sudah berpangkat jenderal, tasar aja pakaian apakah? Pasti bujur. Tetapi kalau orang itu belum bisi pangkat diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendak berpakaian pakaian berbintang, pasti tangkap orang. Nah, tak. Lain pakaian seorang. Ya, tetap. Tapi kalau orang sudah berpangkat, sudah diangkat, sudah dilantik, diiyakan, sudah pakaian sini seperti itu tuh, terserah aja lagi din. Hendak pakaian orang biasa ada Pak. Nah, pasti orang itu adalah punya kemuliaan sudah wali Allah. Ini wali ini, pakaian wali lah. Kalau kita ini masih bawalaan. Nah, iya, kalau hendak memakai ini kada boleh kita. Tapi kalau hendak sekedar tahu, oh nangka ini ampun orang saya. Berarti ampun seorang ini masih asbab, makam asbab. Nah, itu dok. Wa min wara'ihim wara'uhum antab tabtanahum ad-dunya aw tarafa'um al-akhiratu tawarru'um anid dunya wa an wuqufi mal akhirah sifaun. Nah, jadi mereka tuh bersih sangatnya dari dunia dan akhirat. Itu bersih. Keinginan kada ada lagi. Hendak dunia kada hendak lagi. Hendak surga dan neraka pun kada ada lagi. Tidak ada yang ditakuti dan tidak ada yang diinginkan. Tapi kalau kita masih minta surga, jauhkan daripada api neraka. Karena pangkat orangnya sudah tinggi, kada berhajat lagi. Nah, adakah orang kayak itu kan? Mungkin ada. Nih, ada di dalam kitab nih. Nah, kisahnya kayak ini. Mujahidin, ada seorang ulama namanya adalah Utsman bin Asyura. Satu ketika beliau keluar daripada Baghdad dan hendak menuju kampung Muwassal. Mujahidin, ketika aku berjalan, tiba-tiba aku ditawarkan oleh dunia. Nah, dunia ini berpandir. Nah, namanya wali kan, dunia berpandir. Apa dunia ini berpandir? Aku menawarkan kepada engkau kemuliaan dunia dan pengaruh di dunia dan kendaraan dunia, pakaian dunia, kemudian perhiasan dunia dan kesenangan dunia, kendaraan dunia, macam-macam. Aku tawarkan uji dunia ada deh. Datang wadah seorang wali namanya Utsman bin Asyura. Mujahidin, aku tolak. Emas, intan, berlian, yakut, safir, macam-macam datang wadihidin, berpandir wadihidin, bersuara. Aku tawarkan. Mujahidin, aku tidak mau, aku enggan. Setelah hidin tulak daripada dunia tadi, datanglah pulang
surga. Surga datang. Surga. Orang wali itu biasanya di dunia pun melihat surga, merasakan surga, tapi datang wadahidin. Surga tadi menawarkan, bidadarinya datangan. Bidadari muas-muas tuh. Kemudian istana-istana ditawarkan. Sungai-sungai surga ditawarkan. Buah-buah di surga ditawarkan lawan sidin. Melihat ahidin. Melihat, kata beliau, aku tidak menyibukkan dengan itu. Tidak sibuk aku. Maksudnya ada terpengaruh juga tuh. Tiba-tiba ada suara. Kata suara tadi kepada Utsman, kalau seandainya kamu berhenti tadi dengan kenikmatan dunia dan isinya, niscaya kami telah menghijab engkau daripada akhirat tadi kan. Akhirat tadi, surga tadi. Kalau seandainya engkau juga sibuk dengan akhirat ini, kenikmatan surga tadi, niscaya kami akan hijabkan juga. Tahijab maksudnya, terhinding. Dan sesungguhnya kalau kamu kada memilih kedua-duanya, nahnu laka, sesungguhnya aku ada sama kamu. Artinya Allah Ta'ala. Apakah itu kita? Allah yang dapat kada dunia, kada surga. Jadi orang nang alim do, orang nang wali itu kada hendak lagi surga dan dunia. Aslinya kayak itu. Surga dan dunia tuh enggak ada lagi yang diinginkannya. Kalau wali yang bujur-bujur, yang tinggi kan. Kalau kita nih masih perlu dunia gawian, perlu penghasilan, perlu banyak, ada aja alasannya. Hendak nukar ini, ya, membayar ini, hendak bersedekah, hendak menyumbang. Nah, itu apa alasannya kan? Karena kita nih bukanlah makam kayak bubuhannya nih. Kalau bubuhannya nih sudah wali kanal benar. Hatinya sudah berpaling daripada dunia dan akhirat. Hanya beliau menyatakan bahwa dunia dan akhirat itu hanya kisah saja, cerita saja. Kemudian Jahidin di sini aku kada tertarik kepada dunia. Akhirnya fiddaniyatika. Wakistuka, bagian engkau adalah datang, yaitu dunia dan akhirat, yatika. Dan kamu tidak terkesan, akhirnya mendapatkan aku saja sampai mati. Itu bang. Kenikmatannya tuh melebihi daripada dunia dan melebihi daripada surga. Kayak apa juga? Jadi kalau orang tuh yang sebenarnya tidak cinta dengan dunia, apabila diberikan gantiannya, misalnya orang kada hendak lagi dengan dunia, dinyatakan surga, berbalik hatinya kan ke surga, karena kenikmatnya ke situ. Kada hendak lagi makan, kada hendak lagi berbini, rusak dunia kayak itu jadinya. Kada hendak lagi berusaha. Sakarong orang membawa duit dibuang hidin ke sungai. Disusun beginian, pilih aja pian. Ada begior lagi jadian. Melihat surga, berapa puluh ribu kali lipat. Nikmatnya ke situ akhirnya kan, ke surga. Tetapi dilirit lagi, bidadari. Kenikmatan hidin pun tidak tergiur ke situ. Akan tetapi melihat zat wajibul wujud, itu nikmatnya luar biasa. Terhapuslah daripada dunia dan akhirat ini. Bagi siapa? Bagi orang yang terpilih. Kalau kita belum jauh benar kita, jauh benar.
Nah, jauh benar. Ada rame juga, amun diberiakan kayak ini kita hidup kada marah, kada maharagu duit lagi, kada maharagu bakawan lagi, kada maharagu bini lagi. Nah, ampe sudah kan kebadil. Makanya ada hikmahnya kita nih kada diberiakan nang hijab-hijab nih kita buka. Tapi sekedar tahu kan Pak. Kada tahu. Motivasi bahwa kita nih jangan kita mengaku sudah belajar apa ketuhanan. Jadi sudah ada, bukan jadi pengetahuan baru mengetahui. Nah kayak itu juga kita nih belajar al-hikam nih mengetahui benar. Bukan diri kita seperti ini, jauh benar. Kita makam asbab masih makam asbab jadi. Nah, tepat. Insyaallah mudah-mudahan ini aja dulu. Yang penting kita paham. Insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim lana bil khair. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu